Dan kalau itu Formula E, maka kemudian pertanyaan yang harus diajukan lagi, kenapa KPK, ya, dia kan berkali-kali nih pimpinan KPK mengatakan, ini tidak ada kaitannya dengan politik. Kita mesti naikin level diskusinya nih Mas, untuk kepentingan, kemaslahatan, kecerdasan. Kan kita nggak bisa diskusi begini. Mau nggak atau beranikah kita mengajak Pak Firly untuk berdebat secara publik? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas anti korupsi. Beberapa hari ini saya off nih Pak. Iya. Ada keperluan keluarga. Iya. Selamat. Mas Novel sudah jadi anak ke-6. Laki-laki kedua. Jadi 5 dan 6 laki-laki. Yang pertama Umar, yang kedua Ali. Anak saya Ali. Jadi sahabat Nabi semua tuh, keren ya. Makanya kemarin saya nggak bisa hadir di acara-acara ngobrol dengan teman-teman. Mahfum. Dan belakangan ini kayaknya ada info-info yang menarik apa ini Pak Bibi? Ya, salah satunya pimpinan KPK. Selalu pimpinan KPK lagi. Kayaknya kingmaker, tapi kok king dalam pengertian ya, bukan untuk kemaslahatan ya. Iya. Itu kayaknya masih dikulik itu. Tiba-tiba apa Mas Novel? Pak Firly itu mengajukan gagasan membuat sprindik tanpa nama tersangka, mencantumkan nama tersangka. Iya. Memang saya mendengar itu sudah lama sebenarnya. Oh gitu ya. Cuman saya tidak melihat itu ada isu kepentingan penegakan hukum. Kenapa? Karena jelas hukumnya diatur dengan lugas, dengan tersurat. Bahwa di pasal 44 ayat 2 itu Pak ya. Itu ada syarat bahwa ketika penyelidik menemukan 2 alat bukti, dalam waktu 7 hari dia diminta untuk melapor kepada pimpinan dalam forum expose tentunya. Untuk dilihat apakah 2 alat bukti itu benar dan kemudian bisa naik ke penyidikan. Jadi syarat untuk naik ke penyidikan itu adanya 2 alat bukti. Dan itu jelas diatur. Kemudian saya mendengar Firly Bahuri dan kawan-kawan ini membuat persepsi seolah-olah pasal itu dulunya dibuat karena KPK dilarang untuk menerbitkan SP3. Jadi ada syarat pasal itu, syarat 2 alat bukti tadi. Kalau penghentian penyidikannya sudah dihapus, berarti pasal itu dianggap tidak ada gitu loh. Ini kan logika hukum yang akrobat. Nah, saya justru khawatirnya begini Pak Bibi, bukan sekedar dari pemenuhan legal formalnya, tapi saya khawatir ada kepentingan untuk menaikkan perkara-perkara tertentu. Saya yakin nggak satu Pak, beberapa. Dipakai untuk ngancam, dipakai untuk meras, atau dipakai untuk kepentingan yang bukan kepentingan penegakan hukum. Maksudnya diduga untuk melakukan tindakan-tindakan intimidasi. Saya khawatir, saya katakan. Ketika saya khawatir itu, ya tentunya saya berharap tidak. Tapi kalau kepentingan yang sedang dipersiapkan ini tidak ada penjelasan yang sifatnya memang ada kebutuhan untuk itu, maka untuk apa gitu? Nggak logis menurut saya. Bagian pertama yang mesti dilihat itu adalah argumen umum yang diajukan tuh katanya kan gini, argumen umumnya itu. Ini adalah konsekuensi logis dari perubahan Undang-Undang KPK. Dan ini kesalahan dan kebohongan besar pertamanya. Kenapa? Karena pasal 44 itu tidak ada yang diubah sama sekali. Nggak diubah, betul. Jadi kalau dibilang ini konsekuensi atas revisi Undang-Undang 30 2002 dengan 2019, ini kebohongan yang pertama. Itu bagian yang pertama itu, Mas. Terus kedua, saya setuju sama Mas Novel itu, logiknya itu. Di dalam 44 ayat 1 dan ayat 2 itu crystal clear. Ditemukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti permulaan, permulaan. Kalau sudah sekurang-kurangnya 2 bukti permulaan, itu pasti tidak mungkin dia menemukan bukti tidak ada tersangkanya. Karena bukti melekat ke perbuatan. Peristiwa itu mengandung 2 hal. Satu, peristiwa itu mengkonfirmasi alat-alat buktinya dan itu diduga dilakukan oleh seseorang. Jadi dengan begitu
menjadi tidak masuk akal kalau kemudian dia membangun, itu sebenarnya bukan persepsi, Mas, membangun argumentasi false gitu ya, atau melakukan sesuatu yang dibangun berdasarkan logik yang tak masuk akalnya itu. Ini kalau dalam bahasa saya itu, Mas, dia membangun ketidakwarasan dalam membentuk logika itu. Nah, yang ketiga yang paling menarik itu argumennya Mas Novel itu, apakah ini sekedar ingin untuk kepentingan, kemaslahatan, dan kewajiban dari penegakan hukum itu, atau ada kepentingan lain yang bekerja, yang kemudian direkayasa satu perkom yang seolah-olah itu menindaklanjuti aturan undang-undang. Padahal perkom ini bertentangan benar dengan aturan undang-undang ini. Gila, kalau penegak hukum melakukan hal kayak gini, itu kegilaan yang luar biasa. Itu. Dan selama ini kelebihan KPK itu kan karena penyelidik, penyidik, dan penuntutnya dalam satu atap. Betul. Artinya koordinasinya mudah. Dan selama ini kan itu tidak menyalahi. Kenapa? Karena penyelidik, penyidik itu di satu pihak. Kecuali kalau dengan hakim tidak mungkin kan. Nah, ini yang kemudian sebetulnya dilihat sebagai kekuatan lah bagi KPK itu. Ketika kemudian untuk mendapatkan bukti, kan bisa melihat fakta-fakta semuanya. Dan bisa dibahas dengan penuntut sendiri. Oh gini dan seterusnya. Tapi kalau itu mau dihilangkan juga, ini nggak ada kontrol, saya lihat. Jadi sebenarnya bentuk criminal justice system yang paling real dan genuine itu ada di dalam diintegrasikannya fungsi penyelidik, penyidik, dan penuntutan melalui pra penuntutan kan? Pengawasannya itu dilakukan. Dan mereka masing-masing independen, bekerja di bidangnya masing-masing. Yang menarik adalah ketika dalam suatu pembahasan, saya baca tuh di media Pak investigasi, disebutkan bahwa di Tempo lah, disebutkan bahwa penyelidik, penyidik, dan penuntut memandang bahwa tidak ada alat bukti yang mengatakan bahwa itu ada kejahatan, atau setidak-tidaknya bukti-bukti yang dikumpul itu tidak menunjukkan sebagai suatu rangkaian yang mempunyai. Ini ada case-nya nih ya, ada case-nya. Yang mempunyai mens rea. Dalam hal ini kasus Formula E lah ini yang dibicarakan. Dalam teman namanya itu penelusuran dari majalah Tempo kalau nggak salah. Itu ketika disebutkan seperti itu, kan agak lucu kalau penyelidik, penyidik, dan penuntut mengatakan tidak ada, tapi kemudian oknum pimpinan justru malah bilang, oh ini bisa naikkan dulu tanpa menetapkan tersangka. Ada 3 hal tuh, Mas. Pertama, yang namanya pimpinan atau pemimpin KPK pada hari ini, setelah diubah menjadi Undang-Undang 19 tahun 2015, dia bukan lagi penyidik dan penuntut umum. Betul, cocok. Dari dasar apa, alasan apa kemudian seseorang yang tidak melakukan penyidikan dan bukan juga bagian dari penuntut umum, kemudian membuat pernyataan bahwa itu bisa. Itu bagian pertama, yang menurut saya itu menarik. Terus kedua, ada janji dari salah satu pimpinan KPK, katanya mau membuka di publik. Sampai hari ini tidak pernah dibuka di publik. Betul. Itu bahkan saya waktu itu sempat saya komentari itu, bagus dibuka. Nah, cuman kan yang Mas, saya ingat betul Mas Novel mengatakan apa? Mas Novel mengatakan buka bukan hasil penyelidikan, tapi hasil expose-nya. Nah, sekarang menurut penelusuran Tempo sudah mengkonfirmasi. Penyelidik, penyidik, dan teman-teman penuntut umum yang ditempatkan di situ atau menjadi bagian itu sudah mengatakan tidak ada mens rea-nya. Nah, kalau begitu, ini mengkonfirmasi, Mas. Dia tidak akan pernah berani membuka hasil expose karena hasil expose-nya itu menyatakan no case. Betul. Dan artinya, nah yang ketiga nih, perubahan perkom itu adalah instrumen untuk merekayasa dan menjustifikasi bahwa case ini bisa dinaikkan. Ini kan jahat ini, Mas. Bukan jahat lagi, Mas. Sangat amat jahat. Padahal Pak BW, itu ada pasal 23. Pasal 23 itu pasal yang diperuntukkan kepada penegak hukum yang ketika menangani kasus korupsi, dia kemudian bertindak melebihi kewenangan atau bertindak sewenang-wenang dan lain-lain. Ini bisa masuk di pasal 23 itu, Pak. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Nah, ketika pola-pola ini kemudian apabila mereka orang-orang oknum-oknum ini tetap berani berbuat, potensi yang bersangkutan bisa dijerat pidana justru ada malah. Ini saya lagi buka ininya nih, Mas, undang-undangnya. Sebenarnya jangan-jangan ini orang nggak paham bahwa apa yang dilakukannya itu sebenarnya
itu adalah tindak pidana. Betul, betul. Dan dia sekarang sedang menunjukkan paling tidak itu ada permufakatan untuk melakukan kejahatan dengan merekayasa satu aturan untuk menjustifikasi yang tadi tidak ada case-nya itu menjadi seolah-olah ada case-nya. Dan sebenarnya ada lagi, Mas, kalau feeling saya ya, ini dipakai sebagai dasar untuk mendorong dalam tanda petik atau menekan mungkin ya lembaga negara lainnya untuk melakukan penghitungan kerugian negara karena case-nya sudah dinaikkan. Ya kan? Kan kita dapat informasi dong. Lembaga itu tidak akan mau melakukan penghitungan kalau case ini tidak naik ke tahapan ini. Dengan begitu dia ingin memotong satu siklus, dihitunglah kerugian negara padahal belum ada orang yang ditetapkan sebagai tersangka dan tidak ada mens rea. Sebetulnya gini Pak Bibi, dari pengalaman saya menangani kasus perkara korupsi, saya sering berhubungan dengan BPKP, BPK. Mereka sebenarnya walaupun dalam proses penyelidikan, walaupun penyelidikan belum penyidikan, tapi faktanya jelas, alat buktinya confirm lah, artinya bisa dipercaya. Dan tentunya kalau bicara pidana harus bicara mens rea. Bicara orang ini berbuat ini betul-betul bukan karena kebodohannya gitu kan, bukan karena suatu posisi salah di posisi yang salah kemudian dia dikenakan masalah, bukan karena itu, tapi karena betul-betul dia berbuat. Kalau itu jelas dalam rangka penyelidikan pun biasanya mereka mau, Pak. Cuman ketika kalau tadi dugaannya benar bahwa auditornya nggak mau. Kalau masih penyelidikan, ya memang sebetulnya alat buktinya tidak ada. Atau bisa dibilang, kalau emang ada, coba kamu gunakan dulu di kamu. Mungkin kurang lebih begitulah, Pak. Baik. Tapi itu menarik sih, Mas. Pasal 21 udah jelas tuh. Ini kan... Pasal 21 itu yang menghalang-halangi, Pak. Ya, itu pihak yang menghalangi. Tapi kan dia ini kan menggagalkan juga. Kan ada kalimat menggagalkan. Jadi proses penyidikan yang sudah sampai ini kan digagalkan, ingin... Kan bisa positif, bisa negatif tuh, Mas. Bisa proses sedang jalan itu digagalkan, tidak jadi. Bisa juga yang tidak ada case-nya terus dijadikan case. Gitu. Jadi kan menggagalkan proses itu bisa berdampak dua kalau menurut saya. Jadi Pak Bibi bisa lihat di pasal 23 sebenarnya. 23 ya. Di pasal 23 itu lebih kepada penegak hukumnya. Kalau pasal 21 itu pihak di luar penegak hukum yang melakukan. Yang melakukan upaya untuk menggagalkan. Tapi kalau tadi menggagalkan yang Pak Bibi bilang bisa jadi masuk ke situ. Ketika contohnya penyidiknya sendiri yang menggagalkan perkaranya atau penyelidiknya atau membuat perkara tidak sesuai dengan kewajiban hukumnya yang seharusnya dilakukan. Tapi kemudian kan gini, Mas. Kalau itu di Mas Novel mengatakan bahwa ini salah satu indikasi yang langsung merujuk tadi Mas Novel bilang kasus Formula E. Dan kalau itu Formula E, maka kemudian pertanyaan yang harus diajukan lagi, kenapa KPK? Dia kan berkali-kali ini pimpinan KPK mengatakan ini tidak ada kaitannya dengan politik. Berkali-kali mengatakan itu. Jadi sebenarnya dari sisi yang lain kan Mas Novel punya pengetahuan pengalaman ya. Ini tidak mungkin dites semuanya akan diterima. Tapi akhirnya kemudian dibuat sesuatu yang bertolak belakang. Semakin keras dia mengatakan seperti itu, sebenarnya dia sedang melakukan permufakatan yang sebenarnya yang ditolaknya itu. Bisa dikatakan gitu nggak, Mas? Memang saya yakinnya begitu ya. Kenapa? Yang pertama, saya juga jarang atau hampir nggak pernah di waktu-waktu sebelumnya penyelidikan disampaikan keluar tuh hampir nggak pernah. Itu poin menarik. Karena yang ada adalah ketika ada laporan, ya kita proses, naik penyidikan, diumumkan. Udah. Setelah diumumkan, baru akuntabilitasnya baru akan bisa dilihat. Kalau terkait dengan pelapor, dengan penyelidikan, biasanya hubungan kita adalah dengan para pelapor. Atau pihak yang interest dalam konteks memberikan bukti-bukti. Bukan disampaikan di publik. Saya melihat kebiasaan ini terjadi ketika Firly Bahuri jadi ketua KPK. Kenapa? Awal-awal dia menjabat, dia umumkan ada 32 atau 36 penyelidikan yang dihentikan. Sekarang Pak BW jadi pimpinan pernah nggak ngumumkan penyelidikan dihentikan? Nggak pernah.
penyelidikan dihentikan itu proses internal. Kenapa? Mas Beda Novel, dengan SP3, dia bisa dibuka lagi. Saya mau interupsi dulu. Kalau saya belum pernah melakukan itu, karena memang kami beda, Mas. Iya. Jadi dia melakukan itu, dia pasti punya ininya sendiri. Cuman pimpinan yang lainnya tidak melakukan itu, pasti punya ruh ya, punya spiritualitas dan punya argumen dan logik sendiri. Jadi memang kami tidak bisa dibedakan, Mas. Jangan Dan pimpinan-pimpinan sebelumnya juga nggak pernah, Pak, berbuat begitu. Artinya penyelidikan itu area yang belum ada kepentingan untuk disampaikan di publik. Ketika ini disampaikan tadi yang Pak BW sampaikan dalam beberapa kesempatan bilang ini nggak ada kaitan dengan politik, ngumumkan aja udah masalah gitu Pak. Kepentingan apa dia ngumumkan? Apalagi kalau klaim bahwa ini nggak ada kaitan dengan politik. Biasanya ketika dia ngomong begitu, yang terjadi adalah sebaliknya. Dia sedang mengkonfirmasi itu sebenarnya. Dan mengkonfirmasi bahwa iya benar ada kepentingan politik. Tapi gitu. Kalau dikulik lebih jauh lagi, kenapa ini dilakukan? Kalau mau di Iya. Ada jawaban nggak? Ya kita jadi menduga-duga Pak ya. Tapi kalau dugaan-dugaan pola seperti ini bisa jadi karena ada suatu intervensi dari suatu kekuatan besar. Bisa jadi ada suatu transaksi uang dan banyak hal-hal lain. Ya jelas apapun itu adalah tetap aja koruptif. Itu penanganan korupsi yang bersifat koruptif. Dan keren nih. Iya, dan penanganan kasus korupsi yang bersifat koruptif. Ya, jadi itu yang selama ini yang selalu kita tekankan ke penegak hukum lain ketika kita di KPK. Kalau penanganan kasus korupsi yang bersifat koruptif di penegak hukum lain kita tarik. Ini kalau dibaca dari perspektif komunikasi politik penegakan hukum, dia sedang mengatakan sesuatu, sedang mengirim pesan. Gua ini punya case loh. Yang case ini gua ini kan gitu. Lo jangan main-main, ini kasusmu sedang dalam proses penyelidikan. Jadi dia sebenarnya menggunakan itu komunikasi politik penegakan hukum itu untuk menegaskan, untuk menunjuk nih, gua ini tahu nih ada sesuatu. Dan kedua itu sebenarnya bagian dari bisa diduga Mas, permulaan untuk melakukan deal atau transaksi. Kalau mau selesai ke gua loh. Itu bisa dibaca dalam bahasa politik komunikasi itu kayak begitu. Jadi dia sedang mengirim pesan itu menjelaskan gua punya authority, terus kedua kalau mau ada apa-apa lo kesini, atau lo jangan main-main sama gua. Atau gua ini sesuatu loh. Itu kan bahaya sekali Pak, seperti itu. Penegakan hukum dipakai seperti itu. Sangat bahaya. Itu adalah penegakan hukum yang koruptif. Itu jelek sekali. Bahkan saya yakin di kasus yang penghentian penyelidikan itu sepertinya, atau paling tidak kita bisa menduga, itu mengkonfirmasi kepada pihak-pihak yang nitipkan kepentingan. Permintaanmu udah aku laksanakan itu. Mas, itu yang bahaya itu. Kita mesti naikin level diskusinya nih Mas, untuk kepentingan kemaslahatan kecerdasan. Kan kita nggak bisa diskusi begini. Mau nggak atau beranikah kita mengajak Pak Firly untuk berdebat secara publik dengan di depan publik? Mari kita buka. Ini sebenarnya landasan ininya ada loh Mas. Karena KPK itu kan bertanggung jawabnya kepada publik, kepada masyarakat, pasal 20-an itu. Ini kesempatan emas. Jika memang alasan yang dipakai itu justified, mari kita uji. Mari kita pertarungkan itu. Bagus Pak, kita undang Pak, kita ajak bicara. Kalau memang dia bekerja untuk kepentingan publik, bekerja untuk memberantas korupsi dengan sungguh-sungguh, mesti dia berani. Tapi kalau dia ternyata untuk kepentingan yang di luar itu, pastinya nggak berani. Sekarang kita uji aja Pak. Gitu Pak ya. Nanti kita tunggu. Coba kita hubungi untuk kita ajak bicara ya Pak ya. Biar ada penjelasan juga. Untuk mempertukarkan dan mempertarungkan gagasan itu untuk kemaslahatan yang jauh lebih gede lagi. Setuju Pak. Saya kira itu, semoga nanti kita berkesempatan untuk membincangkan itu Pak Bibi. Mantap. Terima kasih. Salam integritas, anti korupsi.